hutang yang ada pada jiwanya dalam tanggungannya itu adalah merupakan hutang yang tidak sah dia makan, dan ia harus untuk menggantikannya. Kalau di dunia tak sempat mengganti, di akhirat harus ia ganti. Bagaimana cara mengganti di akhirat? Seseorang yang ada merasa sengketa terhadap pemilikan, lantas sampailah kepada hakim atau para penyelesai perkara, baik oleh pihak kampung, Tengku Imam, tu hapa, Tengku Gesi duduk memeriksa. Lantas apa yang diperiksa itu berdasarkan bukti nyata. Andai kata bukti nyata itu lebih meyakinkan dannya kepada yang pandai memberikan argumentasi dan akal serta dengan alasan-alasan, lantas seorang yang memutuskan perkara menetapkan harta itu miliknya. Namun barang yang ditetapkan andai kata itu pada hakikatnya bukan milik dia, maka kata Rasul itu sepotong api neraka. Kalau mau ambil, ambillah. Kalau tidak, tidaklah. Mudah-mudahan kita tidak pernah untuk bersengketa dan berperkara menyangkut harta milik, termasuk pemilikan. Andai kata seseorang biasa pada hutang piutang, seorang yang pernah memberi hutang kepada orang lain mendakwakan bahawa mudda'a alih itu pernah berhutang padanya. Kemudian orang yang berhutang mengatakan, saya tidak pernah berhutang. Al-bainatu 'alal mudda'i, dan bukti tidak bisa dibawa oleh orang yang memberi hutang. Wal yaminu 'ala mudda'alih, orang yang dihutangkan, yang dituduh harus disumpah, dan berani ia bersumpah. Pada hakikatnya ia betul-betul ada berhutang, tapi dia menolak seolah-olah dia tidak pernah berhutang. Lantas pengambil perkara memutuskan bahawa dia tidak ada hutang, bebas dari hutang. Untuk dunia sah, tapi dia tetap sebagai orang yang berhutang. Hutang yang ada pada jiwanya dalam tanggungannya itu adalah merupakan hutang yang tidak sah dia makan, dan ia harus untuk menggantikannya. Kalau di dunia tak sempat mengganti, di akhirat harus ia ganti. Bagaimana cara mengganti di akhirat? Akhirat tidak butuh uang, akhirat tidak membutuhkan dinar, akhirat tidak membutuhkan emas. Akhirat yang dibutuhkan amal. Orang yang punya amal baik sangat berharga. Orang yang punya amal buruk sangat susah untuk diembankannya. Sehingga saat itu untuk membayar hutang, maka dikategorikan ia termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Maka seluruh amalan yang baiknya akan dipertimbangkan sesuai untuk menebus daripada apa yang ada dalam dimahnya kepada si pemilik yang di dunia dia makan. Kalau tidak cukup juga setelah diserahkan ubena amalan baiknya, maka amalan jelek orang yang menghutanginya akan dibebankan untuk dia lagi sebagai menutup defisit yang tidak cukup bayar hutang.